Cerita rakyat dari Kalimantan Tengah. Judul Legenda Hantuen. Legenda Hantuen menjadi cerita rakyat Kalimantan Tengah yang sampai saat ini masih dipercaya sebagian masyarakat di sana. Kisah rakyat Kalimantan Tengah ini membuat orang takut jika pergi ke hutan pada malam hari. Pada setiap provinsi di Kalimantan masing-masing memiliki cerita rakyat Kalimantannya sendiri-sendiri. Kali ini kita akan mendengar tentang siluman angkes dan siluman ikan tomang. Seorang gadis cantik tampak kebingungan menyusuri sungai Rungan. "Tapi, apa yang sedang kau cari?" teriak ayahnya. Gadis bernama Tapi itu menjawab, "Topiku ayah, topiku hanyut saat aku mandi tadi." Mereka berdua menyusuri sungai Rungan untuk mencari topi itu. Tak terasa mereka telah sampai di desa tetangga, desa Sepang Simin. Ternyata topi Tapi ada di desa itu. Pemuda bernama Antang Taung menemukannya. Ayah Tapi menawarkan hadiah pada Antang Taung sebagai ucapan terima kasih, namun pemuda itu menolaknya. "Jika diizinkan, saya bermaksud menikahi putri Bapak," pintah Antang Taung yang jatuh cinta pada Tapi sejak pandangan pertama. Tapi tersipu mendengar permintaan Antang Taung itu. Ketika ayahnya meminta pendapatnya, Tapi hanya mengangguk setuju. Pesta pernikahan pun digelar dengan meriah. Setelah menikah, sesuai dengan adat setempat, pasangan pengantin baru harus tinggal di rumah orang tua masing-masing secara bergantian. Adat itu dirasa berat oleh Antang Taung dan Tapi karena perjalanan dari asal Tapi desa Baras Semayang ke desa Sepang Simin harus melewati hutan yang lebat. Setelah berembuk, mereka memutuskan untuk membuat jalan pintas yang menghubungkan kedua desa tersebut. Penduduk desa Baras Semayang dan Sepang Simin bergotong royong membangun jalan itu. Mereka juga mendirikan pondok untuk tempat melepas lelah. Suatu hari, barang-barang yang mereka letakkan di pondok itu raib atau hilang. Dan bukan sekali itu saja. Bahan makanan, beras, bahkan pakaian juga hilang. Karena penasaran, penduduk memutuskan untuk menjebak si maling. Mereka berpura-pura meninggalkan pondok, seolah-olah pergi bekerja. Tapi sebenarnya mereka mengintip dari balik semak-semak. Saat itulah mereka melihat seekor angkes, sejenis landak, masuk ke pondok. Mereka mengintai lebih dekat lagi. Hewan itu menggoyang-goyangkan tubuhnya dan tiba-tiba, wuss! Angin bertiup sangat kencang dan hewan angkes itu berubah menjadi pemuda tampan. Serentak, para penduduk itu menyerbu pondok dan menangkap pemuda siluman angkes itu. "Ampun, jangan hukum aku akan menebus semua kesalahanku. Ampun, 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 Tuan," teriak pemuda itu. "Memangnya apa yang bisa kau lakukan? Mengembalikan semua hasil curianmu?" tanya penduduk. "Aku bisa membantu menyelesaikan pekerjaan kalian. Dalam waktu 3 hari jalan pintas ini akan siap digunakan, tuan-tuan," kata siluman angkes itu. Semua yang hadir mengangguk setuju. Dan memang benar, jalan itu selesai dalam waktu 3 hari.
Antang Taung dan Tapi terkagum-kagum mendengar berita tersebut. Suami istri itu ingin mengangkat pemuda itu menjadi anak mereka. Tak dinyana tawaran itu diterima. Beberapa bulan kemudian, Tapi mengandung. Suatu hari ia ingin sekali makan ikan tomang. Untuk mengabulkan keinginan istrinya itu, Antang Taung pergi ke sungai dan berhasil menangkap seekor ikan tomang. Karena terburu-buru pulang, malah meninggalkan ikan tomang itu di perahunya. Begitu Antang Taung menyadari perbuatannya, ia kembali ke perahunya. Namun alangkah terkejutnya, bukan ikan tomang yang ia temukan, melainkan bayi perempuan yang cantik jelita. Dengan sukacita Antang Taung membawa bayi itu dan menyerahkannya pada Tapi. Bayi jelmaan ikan tomang itu ternyata tumbuh dengan cepat. Beberapa bulan saja ia sudah menjelma menjadi seorang gadis yang cantik. Ia jatuh cinta pada pemuda siluman Angkes. Rupanya perasaan itu tidak bertepuk sebelah tangan. Dengan restu dari Antang Taung dan Tapi, keduanya melangsungkan pernikahan. Mereka sangat bahagia, tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tak berapa lama setelah lahir, bayi pertama mereka meninggal. Ditambah lagi dengan berita tentang kematian bayi yang dilahirkan oleh Tapi. Mereka semua sangat berduka. Sesuai adat, Antang Taung dan Tapi harus mengadakan 2 upacara kematian untuk kedua bayi tersebut. Yang pertama adalah upacara penguburan dan yang kedua adalah upacara pembakaran tulang belulang. Melalui kedua upacara tersebut, arwahnya dipercaya akan menempati Lewu Tatau atau surga. Upacara kedua yang disebut Tiwa dianggap lebih penting daripada upacara pertama. Pada upacara Tiwa, roh orang yang meninggal dipercaya akan lepas dari tubuhnya. Siluman Angkes dan siluman ikan tomang mengetahui upacara itu. Meskipun mereka adalah siluman, mereka ingin melaksanakan upacara itu. Namun, saat kuburan anak mereka digali, bukan tulang belulang manusia yang mereka dapati, melainkan tulang belulang hewan dan ikan. Oke, warga yang menyaksikan kejadian tersebut berbisik-bisik satu sama lain. Karena malu, pasangan siluman itu meninggalkan desa dan mengembara ke hutan. Oke. Sampai akhir hayatnya mereka tinggal di sana dan melahirkan banyak keturunan. Keturunan mereka disebut Hantuen. Banyak juga Hantuen ini yang meninggalkan hutan dan menikah dengan manusia biasa. Saat ini keturunan Hantuen dipercaya mampu berubah wujud menjadi hantu jadi-jadian. Meski pada siang hari wujud mereka adalah manusia, pada malam hari mereka akan berubah menjadi hantu tanpa tubuh. Mereka berkeliaran mencari bayi yang baru lahir untuk diisap darahnya. Pesan moral dari cerita rakyat Kalimantan Tengah ini, legenda Hantuen untukmu adalah jadilah diri sendiri. Hindari keinginan untuk melakukan hal-hal yang dilakukan orang lain. Sebab hal itu belum tentu sesuai bagi dirimu. Dongeng cerita rakyat adalah orang tua yang sangat yakin bahwa dengan membacakan dongeng untuk anak
akan membuat ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak semakin kuat. Sebagian besar dari cerita dongeng adalah untuk menghibur dan memberi pengetahuan untuk anak-anak dan keluarga. Terima kasih, semoga bermanfaat.